minggu pagi yang indah ini. Kita bersyukur bahwa sepanjang hari, sepanjang minggu Tuhan masih memberikan kita pertolongan hingga hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Saya percaya semua itu karena pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kami bersaudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah minggu. Walaupun sifatnya online, kami dibatasi oleh pertemuan langsung, tapi kami selalu percaya dan terus percaya Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu kami bersyukur kami boleh bertemu dalam suatu persekutuan ibadah minggu ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami menyerahkan ibadah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan dan kiranya Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
sembah Dia di hadapan Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan sepanjang kehidupan kita, sepanjang hari yang sudah kita lewati. Tuhan ada memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia sebagai Allah yang agung, Allah yang mulia, dan Allah yang suci.
syukur kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kiranya ini boleh berbau harum di hadapan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi, kami mau bersuka cita. Kami mau mengangkat suara kami, memuji Tuhan lebih lagi. Kami mau bersuka cita bersorak-sorai di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengangkat pujian kita hari ini. Kita akan bersorak-sorai. Saya mengundang Bapak Ibu yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan lebih lagi.
rumah silakan duduk. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu mari kita pujikan pujian Bapa Kau Setia.
syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kembali kami berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan dengan keluarga kami untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan Bapa. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami untuk belajar tentang firman-Mu. Kiranya Kau mengurapi setiap kami Bapa, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berikan setiap kami hati untuk kami boleh memahami setiap pesan Tuhan, setiap ajaran Tuhan. Kau urapi juga hamba-Mu terlebih Bapa yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau memampukan hamba-Mu, menguduskan lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap jemaat di Pirok Juanda dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap belajar kepada firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saat ini saya mengucap syukur karena kasih kemuliaan Tuhan yang saya rasakan, sehingga saat ini saya boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online ini, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kondisi keadaan yang saat ini terjadi di bangsa ini bahkan di dunia akhirnya saat ini juga belum berakhir. Tapi sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan yang saya beri tema jaminan Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini saya belajar, saya merenungkan di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal 14 ayat 23 sampai 33 ini adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Di sini di ayat 22 di dalam Matius ini ada pertolongan Tuhan Yesus pada murid-muridnya yang dilanda badai, mengajarkan pesan Tuhan yang luar biasa. Satu kebenaran bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti untuk menolong kita melewati badai hidup yang terjadi saat ini. Di dalam Matius 14 ayat yang 22, saya mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangan,
tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu itu, angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Di dalam Matius ini, di dalam kejadian di dalam Matius ini, pertolongan Tuhan Yesus pada murid-muridnya yang dilanda badai mengajarkan pesan yang luar biasa. Suatu kebenaran bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti untuk menolong kita melewati badai hidup yang terjadi saat ini. Di dalam bacaan di dalam Matius ini ada 3 hal jaminan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan. Yang pertama, jaminan bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai kehendaknya. Nah, di sini dijelaskan bahwa di ayat yang ke-22, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului, untuk ke seberang mendahului Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan? Tuhan Yesus sudah tahu. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk menyeberang lebih dulu. Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Jaminan yang pertama adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai kehendak Tuhan. Di dalam Matius yang 14 tadi, yang ayat yang ke-22. Ada alasan mengapa Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang lebih dulu ke Danau Galilea. Apakah Yesus tidak tahu? Tahu apa yang akan terjadi pada murid-muridnya. Pasti tahu apa yang akan terjadi. Melihat alasannya yang di ayat yang ke-22 tadi. Hal tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air ini juga terjadi, dicatat di dalam Yohanes 16 sebelumnya. Di dalam Yohanes 6 ayat 15, di situ tercatat bahwa setelah Tuhan Yesus melakukan mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang, yang melihat mukjizat itu mengharapkan Tuhan Yesus menjadi raja atas mereka. Mereka menghendaki Tuhan Yesus menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari kelaparan penjajahan bangsa Romawi. Akan tetapi kehendak Tuhan Yesus berbeda dengan kehendak kita atau kehendak manusia. Tuhan Yesus memiliki tujuan yang lebih mulia, tujuan yang lebih besar. Apa yang baik bagi kita itu belum tentu baik bagi Tuhan. Kehendak Tuhan tidak selalu baik menurut kita. Seringkali kita berpikir bahwa di dalam kehendak Tuhan adalah sesuatu yang baik, bahagia, menyenangkan bagi kita. Belum tentu. Kadang kehendak Tuhan justru membuat kita itu kehendak Tuhan itu justru hal yang membuat kita itu mengalami hal-hal yang kurang baik yang saat kita alami. Karena ketika kita mengalami kelimpahan, diberkati, aman, justru membuat kita itu jauh dari Tuhan. Seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang kemarin juga saya sampaikan adalah Yusuf. Yusuf dijanjikan akan menjadi pemimpin besar. Saat Yusuf percaya
dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Hal yang tidak baik Yusuf alami. Kehendak Tuhan bisa saja satu keadaan yang tidak baik atau tidak menyenangkan bagi kita, tetapi kehendak Tuhan yang sejati akan selalu membawa kehidupan kita pada proses pendewasaan iman. Nah, mungkin saat ini saya percaya, kita sebagai umat Tuhan percaya, kondisi keadaan yang terjadi saat ini yang kita alami tidak baik menurut kita, tetapi sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan inginkan kita semakin dewasa secara rohani. Dan yang kedua, jaminan yang kedua adalah jaminan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas badai atau masalah. Di dalam Matius yang pasal 14 ayat 26, di sini Tuhan Yesus berjalan di atas air. Apa artinya di sini? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Di sini adalah badai, di atas badai. Berarti Tuhan Yesus mengatasi segalanya. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, kapal mereka dilanda badai yang begitu hebat, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah badai dan berjalan di atas air. Mengapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Yesus berjalan di atas air untuk menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas alam semesta. Apa yang terjadi di alam semesta ini? Apa yang menjadi ketakutan kita sekarang pada saat badai hidup melanda hidup kita, kondisi keadaan yang terjadi di dalam hidup kita saat ini? Apakah ketidakpastian mengenai kehidupan, kekhawatiran, apakah kelemahan, sakit penyakit, dan permasalahan ekonomi? Tuhan Yesus berkuasa atas semua itu. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Tuhan Yesus mampu berdiri di atas badai kehidupan kita. Ialah yang memegang hidup kita. Kendali penuh ada di tangan Tuhan. Walaupun kita terkadang tidak melihat bukti bahwa penyertaan Tuhan itu ada, akan tetapi kekuasaannya bagi kita sungguh nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya percaya Tuhan Yesus sedang berjalan. Tuhan Yesus sedang berjalan di atas badai kehidupan kita. Ia mengatasi semua permasalahan hidup kita. Jadi percayalah jaminan Tuhan. Apapun yang terjadi, kondisi keadaan yang terjadi saat ini, penyertaan Tuhan itu sempurna. Jika kita melihat dengan jelas akan kekuasaannya yang terus bekerja bagi kita, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Melalui kisah Tuhan Yesus meredakan badai untuk menyelamatkan murid-muridnya di danau itu, saya percaya saat ini pun Tuhan yang sama, Dia akan menolong kita saat kita melalui badai hidup saat ini, kondisi keadaan yang terjadi saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa jaminan Tuhan itu nyata. Yang pertama tadi adalah bahwa jaminan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa kehendak Tuhan itu tidak sama dengan kehendak kita? Karena Tuhan itu adalah segala-galanya. Jaminan yang kedua adalah bahwa Ia berkuasa atas badai atau atas masalah, atas pergumulan hidup kita saat ini, seperti yang Tuhan Yesus berjalan di atas badai itu. Dan yang ketiga, jaminan yang ketiga adalah jaminan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, di dalam
Matius 14 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang tepat waktu. Ia tidak menunggu untuk badai itu menenggelamkan kapal yang ditumpangi oleh murid-muridnya. Di sini kita bisa belajar bahwa mungkin kondisi keadaan kita saat ini bisa dikatakan masalah kesehatan, ekonomi, pekerjaan itu membuat kehidupan kita bahkan sama seperti diterpa badai yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita bahwa pertolongan Tuhan, bahwa jaminan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat, pasti akan tepat pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Yesus datang tepat waktu. Ia tidak membiarkan para murid-murid dan kapal yang mereka naiki tenggelam pada saat badai menghantam mereka. Badai mulai mengganas, Tuhan Yesus muncul di hadapan mereka dan membuat badai itu reda. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong mereka. Kita percaya Tuhan juga tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita saat ini. Tuhan Yesus akan sehingga Tuhan Yesus tidak akan menunggu hingga keadaan kita semakin buruk bahkan terpuruk. Tetapi ada hal yang harus kita bayar. Apa itu? Selama kita terus bergantung kepadanya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Moses minggu lalu bahwa harapan itu ada saat kita tetap bergantung pada Tuhan Yesus. Jangan khawatir tentang kondisi keadaan saat ini. Ya mungkin saya juga mengalami hal yang sama. Kondisi keadaan saat ini membuat reaksi kekhawatiran kita secara manusiawi itu wajar. Tetapi kita tidak boleh berlarut dalam hal itu. Karena apa? Karena jaminan Tuhan nyata atas hidup kita orang-orang percaya seperti yang disampaikan di dalam Matius ini. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jaminan Tuhan itu nyata saat kita bisa tetap mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Dan Yesus pasti menolong kita tepat pada waktunya. Dengan keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong kita, kondisi saat ini kok rasanya semakin hari semakin buruk, tetapi percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik di dalam hidup kita. Jika murid Tuhan Yesus menghadapi ujian, pasti gurunya diam saja. Demikian juga dengan kita. Saat kita menghadapi permasalahan saat ini, terkadang Tuhan Yesus diam. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus menginginkan kita menyelesaikan ujian itu agar kita bisa semakin dewasa di dalam Tuhan. Artinya apa? Mungkin Tuhan Yesus saat ini, pertolongan Tuhan Yesus belum nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi dijelaskan tadi bahwa kita tetap berharap pada Tuhan. Kita tetap menyelesaikan menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam hidup kita, untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan saya akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada satu tokoh yang terkenal di dalam sejarah gereja. Saya membaca di sini ada Matthew Henry. Suatu kali di dalam perjalanan pulang ke rumah, Matthew Henry ini dompetnya kecopetan. Setelah ia kecopetan, ia menulis di dalam buku catatannya seperti ini. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena belum pernah dirampok. Yang kedua, saya mengucap syukur pada Tuhan sebab perampok itu hanya mengambil dompet saya, bukan nyawa saya. Yang ketiga, saya bersyukur pada Tuhan sebab sekalipun perampok itu mengambil semuanya, tetapi tidak banyak isinya. Yang keempat, saya bersyukur pada Tuhan sebab yang dirampok
hanya harta benda saya. Dan yang terakhir, saya bersyukur saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Intinya apa? Di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik di sini. Dan Matthew Henry dapat mengucap syukur. Dari sini kita juga bisa belajar mengucap syukur. Keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita tetap bisa mengucap syukur. Percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan itu pasti di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan, demikian juga kita. Walaupun badai itu datang dengan hebatnya, marilah kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan selalu melakukan apa yang terbaik bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus memberi jaminan yang pasti untuk menolong kita. Saya ulangi, adalah yang pertama, jaminan bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, jaminan bahwa Ia berkuasa atas badai pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jaminan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Bapa. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat, menguatkan setiap kami, hamba-Mu khususnya, terlebih juga untuk setiap jemaat Tuhan GPI Rock Juanda dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pergumulan permasalahan yang terjadi saat ini Bapa, pertolongan-Mu sempurna Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa ini, bahkan sampai di dunia ini Bapa, kami percaya semua sesuatu yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya jaminan yang bahwa Engkau berkuasa atas apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan, khususnya di GPI Rock Juanda ini Bapak. Kami percaya Bapak, dan satu hal yang kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu nyata dan pasti tepat pada waktunya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kiranya setiap firman yang kami pelajari, kami sampaikan ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap orang, bahkan yang mengikuti ibadah online GPI Rock Juanda ini dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dan jaminan Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segenap pelayan Tuhan di tempat ini, yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang mengambil menyediakan waktu untuk mengadakan ibadah secara online ini Bapak. Kami percaya penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan nyata atas hidup mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan setiap iman kami, sehingga kami semakin hari semakin dewasa di dalam mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apakah Bapak Ibu diberkati hari ini? Firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Sumadi hari ini boleh memberikan kita kembali kekuatan, menguatkan iman kita hari lepas hari. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan, minggu depan kita masih ibadah online. Kiranya ya semua masih bisa boleh terlibat, dan Bapak Ibu di rumah boleh mengikuti seperti biasa. Ya. Kita akan pujikan pujian sebelum masuk dalam doa syafaat. Kita pujikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Telah tiba waktumu, ku percaya
Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini karena penyertaan-Mu yang luar biasa, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah menyatukan setiap hari kami untuk kami bersatu hati Tuhan untuk berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu Tuhan Engkau turut campur tangan dalam pemerintahan bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau pimpin senantiasa Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf-stafnya untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberikan roh takut akan Engkau, memberikan roh kebijaksanaan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat keamanan bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa kami terhindar dari segala wabah ini Tuhan, terhindar dari segala penyakit apapun. Dan kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu yang nyata besar terhadap kami Tuhan, Kau nyatakan luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat setiap aparat keamanan, bahkan tim kesehatan Tuhan, kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak buat setiap kota di mana tempat kami tinggal, Sidoarjo, Surabaya, kami juga serahkan ke dalam tangan Engkau Bapak. Kami serahkan Tuhan setiap keamanan dimanapun anak-anak Tuhan berada. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap gereja murid Mukabumi, khususnya pagi hari ini kami bisa Tuhan berdoa Tuhan. Tempat di mana tempat kami beribadah ini Tuhan, di GBI Rock Juanda ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Bapak, kami bersatu hati khususnya berdoa buat Bapak Pembina kami, Bapak Firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat-Mu yang luar biasa, Engkau memberikan roh takut akan Engkau Tuhan, dan Engkau memberikan pelayanan yang luar biasa dalam setiap kehidupannya dan juga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pertumbuhan iman yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan juga setiap pelayan gereja yang ikut terlibat Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau memberikan talenta-talenta yang lebih-lebih lagi buat setiap mereka, untuk mereka dapat selalu semangat, selalu setia untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami khususnya berdoa bersatu hati Tuhan, berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin ada lemah tubuh, ada yang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya biarkanlah pilur-pilur-Mu yang akan menyembuhkan, biarkanlah senantiasa Engkau yang menjadi dokter dari segala mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat KFC School Tuhan, buat anak-anak didik di sekolah ini dan juga teacher-teachernya, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Engkau memberikan hikmat-Mu yang luar biasa buat setiap anak didik ini Tuhan, karena mereka adalah generasi-generasi penerus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap orang tua murid, berkati setiap guru-guru Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan maupun yang belum kami berikan, kami percaya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang berada di rumah Tuhan, yang memberikan persembahan. Kami mau belajar dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkanlah persembahan ini juga menjadi lebaran uang kerajaan bagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati kita semua